Unjuk rasa menuntut pencopotan Kasipitsus Kejari Probolinggo digelar puluhan massa yang tergabung dalam pegiat anti korupsi Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Unjuk rasa digelar karena massa menilai Kasipitsus Kejari Probolinggo dianggap tidak dapat menangani sejumlah kasus korupsi di Probolinggo. Sambil membentangkan poster berisi tuntutan, massa berorasi di depan Kejaksaan Negeri Probolinggo. Kami meminta kejelasan kasus PRIM dana hibah Australia anggaran 32 miliar ya, yang karena sudah dari tahun 2020 sudah dilakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak, namun tidak ada kepastian sampai hari ini. Kami minta untuk bersabar dari tim Bela dan kami akan segera menyelesaikan penanganan perkara kasus ini semaksimal mungkin sampai dengan nanti batas sampai dengan proses selanjutnya. Usai diterima pihak kejaksaan, massa membubarkan diri secara tertib. Akibat unjuk rasa ini, arus kendaraan di depan Kejaksaan Negeri Probolinggo sempat tersendat. Halo, selamat malam. Gubernur Anies Baswedan tadi siang diperiksa KPK terkait pengadaan rumah 0%. Kami juga akan membahas pemeriksaan Irjen Napoleon Bonaparte terkait motif penganiayaan Muhammad KC. Bersama saya Latif Sregar, kita bersama di iNews Prime. Hujan es disertai angin kencang melanda Depok, Jawa Barat. Papan nama sebuah rumah sakit di Depok ini roboh setelah diterjang angin kencang sore tadi. Meski hujan tidak berlangsung lama, tapi akibat angin kencang sejumlah fasilitas umum rusak berat. Saat kejadian, warga pun sempat panik akibat banyaknya pohon dan tiang yang tumbang. Hujan yang menerjang sebagian wilayah kota Depok juga mengakibatkan sejumlah rumah rusak akibat tertimpa pohon. Tidak hanya merusak rumah dan fasilitas umum, saluran listrik di sejumlah permukiman juga terputus. Tidak hanya merusak jalan dan permukiman, hujan badai juga mengakibatkan sejumlah kanopi di kawasan perkantoran Margonda roboh. Setelah hujan reda, banyak kendaraan yang rusak tertimpa reruntuhan bangunan. Pohon tumbang juga menutup rel kereta, menyebabkan perjalanan kereta menuju Depok dan Bogor terhambat. Dua desa di Minahasa, Sulawesi Utara diterjang banjir bandang. Puluhan rumah rusak berat dan seorang warga hilang. Jalan. Dua rumah bangunan tertutup. Inilah detik-detik banjir bandang saat menerjang Desa Pangu dan Ratahan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Tidak hanya rumah yang rusak, banjir juga menyebabkan jalur lintas Ratahan ke Minahasa dan Manado terputus. Saat ini sejumlah warga masih berupaya membersihkan rumah mereka setelah dipenuhi lumpur sisa banjir bandang. Pemerintah setempat berharap adanya perbaikan infrastruktur usai rusak diterjang banjir bandang. Ada sekitar 100 rumah terendam akibat banjir bandang ini yang menyebabkan korban jiwa. 1 jiwa sedang dicari karena hanyut. Penyebabnya apa? Karena jembatan ini tertutup dan menghantam rumah orang penduduk. Menurut BPBD setempat, banjir bandang membawa material kayu dan lumpur dari pegunungan Manimborok. Lebih lanjut, Bupati Minahasa Tenggara menetapkan status darurat bencana. Api masih berkobar dari sumur ilegal yang meledak di Batanghari, Jambi. Proses pemadaman terhalang jalan yang rusak.
Kobaran api yang muncul di sumur minyak ilegal di Kecamatan Bajung, Batanghari, Jambi hingga kini masih menyala. Semburan api disertai gas dan minyak mencapai 10 hingga 15 meter. Banyaknya gas bercampur minyak membuat pemadaman membutuhkan waktu yang cukup lama. Kapolda Jambi Irjen Pol Rahmat Wibowo yang meninjau lokasi meminta agar mengutamakan keselamatan dalam proses pemadaman. Informasi kemarin masih bau gas, jadi nanti yang bawa sopir alat berat, siapapun anggota yang ada di dalam, keselamatan keamanan nomor 1. Masing-masing komandan, masing-masing personil ya Pak Kapolsek ya sementara. Jadi nanti kita pakai alat berat. Titik lokasi semburan api disertai minyak dan gas berada di Desa Bungkuk, Kecamatan Bajung, Batanghari, Jambi. Lokasi jalan yang rusak membuat petugas kesulitan untuk mencapai lokasi. Ledakan sumur minyak dan gas milik seorang oknum polisi ini terjadi pada Sabtu pagi dan dilaporkan oleh Satgas Udara Kahurtla Jambi. Dalam peristiwa tersebut, seorang warga alami luka bakar serius di sekujur tubuh dan dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jambi. Polres Jambi telah mengamankan seorang anggota polisi yang diduga sebagai pemilik sumur ilegal. Enam pelaku tawuran antar warga di Talo, Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap. Polisi menyita sebilah parang yang digunakan saat tawuran dengan warga tetangga. Tim Penikam Polrestabes Makassar membubarkan paksa tawuran 2 kelompok pemuda dan menangkap 6 terduga pelaku. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa sebilah parang, tameng, dan batu yang digunakan 2 kelompok warga saat tawuran. Dalam proses pembubaran tawuran, rentetan tembakan dan gas air mata dilepaskan polisi untuk melerai tawuran antar 2 kelompok warga di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi tak luput dari serangan pelaku tawuran yang menggunakan panah dan batu. Kelompok ini sudah sering terjadi di daerah ini, yang mana melibatkan 2 kelompok yang bertikai. Dugaan sementara penyebab tawuran antara 2 kelompok pemuda disebabkan oleh saling ejek yang berujung aksi saling lempar batu. Ke-6 pemuda terduga pelaku tawuran diamankan polisi, langsung dibawa ke Polrestabes Makassar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kita ke Sumatera Utara. Rapat Badan Anggaran DPRD Humbang Hasundutan diwarnai keributan. Ketua DPRD disiram air oleh peserta rapat yang emosi. Ketua DPRD Humbang Hasundutan, fraksi PDI Perjuangan, Ramses Lumban Gaul, disiram air saat rapat Badan Anggaran Senin kemarin. Rapat berujung ricuh lantaran terjadi perbedaan pendapat pembahasan anggaran. Sebagian besar anggota Banggar menolak rapat dilanjutkan karena menilai telah terjadi pelanggaran, sementara Ramses selaku Ketua DPRD tetap melanjutkan rapat. Akibat kericuhan ini, rapat pun akhirnya diskors. Tadi sudah ditutup oleh pimpinan rapat, resmi tidak membuahkan hasil, diketok 3 kali. Sebagai bentuk penghargaan kami atas usul dari teman-teman, kami mau sekarang. Tapi nggak ngerti lagi kita jadi. Akibat kejadian ini, Ketua DPRD Humbang Hasundutan melaporkan insiden penyiraman air ke polisi. Ketua DPRD lebih memilih jalur hukum daripada laporan ke Badan Kehormatan Dewan karena khawatir terjadi konflik kepentingan. Anda mungkin kesal dengan keributan di rapat wakil rakyat tadi. Tidak hanya kericuhan, wakil rakyat juga memiliki berbagai rapor merah. Ancaman mogok kerja dan baju dinas miliaran rupiah menjadi catatan khusus kiprah wakil rakyat. Keributan ini terjadi saat rapat paripurna DPRD Kabupaten Solok hanya 1 hari setelah peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia Agustus silam. Kericuhan bermula saat hujan interupsi saat sidang penyampaian laporan pembahasan anggaran.
sidang pun terpaksa diskors selama 30 menit. Namun setelah diskors, kericuhan justru kembali pecah. Para wakil rakyat ini bahkan tak sungkan untuk saling dorong dan melempar air. Keributan dipicu adanya mosi tak percaya terhadap Ketua DPRD Solok, Sumatera Barat. Kami tidak akan hadir kalau SPPD belum cek besok pagi. Siap. Dengan bangga dan tawa, wakil rakyat ini menebar ancaman mogok kerja hanya karena uang perjalanan dinas mereka belum cair. Di saat rakyat dan tenaga kesehatan berjuang di tengah keterbatasan akibat pandemi, anggota DPRD Kabupaten Bungo ini justru menuntut keistimewaan. Hanya karena keterbatasan dana, mereka mengancam mogok kerja. Bukan kali pertama anggota Dewan Daerah berulah. Sebelumnya anggaran 1,2 miliar untuk pengadaan baju anggota DPRD Kota Tangerang juga memantik polemik. Sekretaris Daerah Pemkot Tangerang menganggarkan 675 juta rupiah untuk pengadaan bahan dan 600 juta rupiah untuk biaya jahit. Setelah menuai kecaman dari berbagai kalangan, DPRD Kota Tangerang akhirnya membatalkan rencana pengadaan baju untuk 50 wakil rakyat tersebut. Berdasarkan PP nomor 18 tahun 2017, anggota DPRD Kabupaten memiliki kisaran gaji pokok hingga 5 juta rupiah per bulan, belum termasuk berbagai tunjangan lainnya. Rata-rata anggota DPRD Kabupaten bisa menerima penghasilan hingga 45 juta per bulan. Angka tersebut masih bisa bertambah sesuai APBD masing-masing wilayah. Gubernur Anies Baswedan siang tadi diperiksa KPK sebagai saksi kasus rumah DP 0 rupiah. Selama 5 jam, Anies diperiksa terkait pengadaan rumah di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta. Anies diperiksa selama 5 jam. Ia dicecar 8 pertanyaan oleh penyidik dan 9 pertanyaan bersifat biografi formel. Anies tiba di gedung KPK pukul 10 pagi tadi dan keluar pukul 3 sore. Bukan hanya Anies, Ketua DPRD DKI Jakarta Prastio Edy Marsudi juga datang untuk diperiksa. Prastio datang 30 menit lebih dulu dari Anies. Anies Baswedan dan Prastio Edy diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Yuri Cornelis Pinontoan selaku mantan Direktur Utama Pembangunan Saranajaya. Saya berharap penjelasan yang tadi kami sampaikan bisa bermanfaat bagi KPK untuk menegakkan hukum, menghadirkan keadilan, dan memberantas korupsi. Harapannya penjelasan-penjelasan tadi bisa membantu untuk KPK menjalankan tugasnya. Sebelumnya KPK menetapkan 4 orang tersangka dan 1 korporasi. Yuri Cornelis, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Saranajaya. Anja Runtuwene, Wakil Direktur PT Adonara Propetindo. Tommy Adrian, Direktur Utama PT Adonara Propetindo. Rudi Hartono, PT Aldira Berkah Abadi Makmur, dan Korporasi PT Adonara Propetindo. Adapun pengajuan tanah Munjul diperuntukkan untuk program rumah DP 0 rupiah. Dari temuan KPK, negara diduga mengalami kerugian sebesar 152,5 miliar rupiah. Seorang nelayan di Kalimantan Selatan ditemukan tewas terombang-ambing di atas perahu di tengah laut. Informasi tersebut menjadi satu dari 5 berita pilihan hari ini. Aksi kucing-kucingan pemotor dan Satlantas Jakarta Pusat ini terjadi siang tadi di ruas Jalan Letjen Suprapto. Seorang pemotor yang nekat melawan arus ini juga terjaring razia. Di hadapan polisi, pemotor ini berdalih nekat melawan arah hanya karena sedang mengantar paket. Meski sempat beradu argumen, sejumlah pengendara yang terjaring operasi Patu Jaya ini akhirnya tetap ditilang sesuai pelanggaran yang dilakukan. Tidak hanya melawan arus, motor yang tidak dilengkapi plat dan kelengkapan surat-surat pun ditindak dalam operasi ini. Angin puting beliung menerjang 2 desa di Kabupaten Kepahyang, Bengkulu siang tadi.
Kencangnya angin dan durasi yang cukup lama membuat atap rumah berterbangan dan membuat warga sekitar panik. Tidak hanya atap rumah, tenda hajatan yang terbuat dari seng juga terbawa angin. Angin kencang juga disertai hujan cukup deras dan berputar-putar menerjang 2 desa tersebut. Ratusan warga memadati gerai vaksinasi di halaman Mapolres Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Kedatangan warga di saat bersamaan membuat antrean saat pendaftaran di pintu masuk menjadi berdesakan. Sebagian besar peserta ini merupakan warga yang belum pernah divaksinasi. Vaksinasi massal terus digencarkan guna mencapai herd immunity di Sumatera Utara. Alhamdulillah korban sudah ditemukan. Inilah detik-detik saat warga dan tim gabungan mengevakuasi nelayan yang tewas di atas perahunya di perairan Bawah Layung, Kalimantan Selatan. Kecurigaan keluarga bermula saat korban tidak pulang setelah 1 hari melaut. Korban diduga tewas akibat terbentur perahu dan terombang-ambing di tengah laut. Keluarga ikhlas melepas kepergian korban dan tidak akan menggelar visum. Inilah detik-detik saat polisi Pamung Praja merazia sejumlah kamar di permukiman warga di Banjarnegara, Jawa Tengah. Dari operasi ini, sejumlah pasangan yang bukan suami istri ini hanya bisa pasrah terjaring razia. Pasangan bukan suami istri ini diduga telah berbuat asusila karena beberapa di antaranya tidak berbusana lengkap. Razia ini berkat laporan warga yang resah dengan kegiatan asusila di permukiman mereka. Sebagian besar pria yang terjaring dalam razia ini adalah lansia. Benarkah Irjen Napoleon Bonaparte menganiaya KC karena cari perhatian? Usai jeda kami akan mengulasnya bersama sosiolog kriminalitas UGM Suprapto dan kuasa hukum Napoleon Bonaparte Ahmad Yani. Tetap di iNews Prime.